Apa motif dari Okky Setiana Dewi menuturkan kasus seperti ini? Yang pertama, seolah-olah Okky Setiana Dewi ingin menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh seorang istri, seorang perempuan dalam cerita tersebut adalah suatu perbuatan yang mulia, yang bijaksana, yang amat sangat terpuji. Okky ingin menormalisasi, ingin menganggap semuanya normal, bahwa kekerasan yang dilakukan oleh seorang suami itu normal gitu. Kewajiban menjaga nama baik rumah tangga, kewajiban untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, itu adalah kewajiban bersama, bukan hanya kewajiban seorang istri, bukan pula merupakan kewajiban dari seorang suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku sekalian dimanapun berada, saya heran sekaligus tidak percaya ya, jika ada seorang public figure, ya seorang penceramah, bahkan dia adalah seorang perempuan yang dikenal banyak orang, yang dikenal oleh banyak khalayak umum sebagai seorang yang paham terhadap agama, dan dia bahkan adalah seorang perempuan juga, menyampaikan hal-hal yang menurut saya adalah bagian dari tindakan diskriminasi dan tidak peka terhadap kondisi dan kekerasan yang saat ini marak terjadi terhadap perempuan. Sebutlah dia adalah seorang penceramah bernama Okky Setiana Dewi ya. Teman-teman sekalian, teman-teman bisa cek dan juga bisa lihat videonya. Di dalam salah satu ceramahnya, Okky Setiana Dewi menuturkan sebuah case, sebuah peristiwa nyata katanya. Ada seorang perempuan yang dipukul oleh seorang suami, kemudian perempuan tersebut memilih untuk tidak berbicara atau bungkam atas apa yang dilakukan oleh seorang suami, atas kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Dia memilih bungkam untuk tidak berbicara terhadap orang tuanya, untuk dalam rangka dan hanya semata-mata untuk menjaga keharmonisan dan menjaga aib seorang suami. Teman-temanku sekalian, pertama, menurut saya, apa motif dari Okky Setiana Dewi menuturkan kasus seperti ini? Yang pertama, seolah-olah Okky Setiana Dewi ingin menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh seorang istri, seorang perempuan dalam cerita tersebut adalah suatu perbuatan yang mulia, yang bijaksana, yang amat sangat terpuji. Kenapa? Karena dia memilih untuk diam atas tindakan buruk yang dilakukan oleh suami. Dia ingin mengatakan apa yang dilakukan oleh seorang istri adalah perbuatan yang mulia. Padahal menurut saya, istri tersebut adalah istri yang bodoh. Perempuan tersebut adalah perempuan yang tidak tahu bahwa dirinya adalah diinjak-injak oleh seorang suami. Perempuan tersebut tidak paham bahwa kewajiban untuk menjaga rumah tangga, keharmonisan rumah tangga itu adalah kewajiban bersama, bukan hanya kewajiban seorang istri. Pertama. Yang kedua, teman-teman semua, Okky Setiana Dewi maksud dia menyampaikan kasus ini, dia paham bahwa apa yang dilakukan oleh seorang suami itu adalah bagian dari KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap istri di dalam rumah tangga. Dia paham bahwa apa yang dilakukan oleh seorang suami itu adalah bagian dari KDRT. Seolah-olah, teman-temanku sekalian, Okky ingin menormalisasi, ingin menganggap semuanya normal, bahwa kekerasan yang dilakukan oleh seorang suami itu normal gitu, normalisasi istilahnya ya. Apa yang dilakukan oleh seorang suami itu adalah normal. Ini adalah proses normalisasi atas kekerasan yang dilakukan oleh suami. Padahal ini sesuatu yang tidak bisa dibenarkan secara agama maupun secara hukum Indonesia. Ini adalah menurut saya tindakan yang sangat salah ya. Tindakan yang sangat tidak bijaksana dari seorang Okky Setiana Dewi. Teman-teman semua. Lalu bagaimana sebetulnya seorang istri ya, sikap seorang istri di dalam rumah tangga? Pertama begini. Kewajiban menjaga nama baik rumah tangga, kewajiban untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, itu adalah kewajiban bersama, bukan hanya kewajiban seorang istri, bukan pula merupakan kewajiban dari seorang suami.
kewajiban menjaga keharmonisan rumah tangga itu adalah kewajiban kedua-duanya, kewajiban istri dan kewajiban suami. Oleh karena itu seorang suami dan seorang istri harus menjaga hal-hal yang sangat tidak disukai oleh seorang suami atau hal-hal yang tidak juga disukai oleh seorang istri. Akhirnya kedua-duanya ini menjaga hal-hal dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Jadi kewajiban menjaga keharmonisan rumah tangga itu adalah kewajiban suami dan istri. Itu pertama. Yang kedua teman-teman semua, yang dilakukan oleh seorang suami dengan memukul istri itu adalah bagian dari suatu tindakan yang tidak bisa dibenarkan secara agama dan secara undang-undang. Di dalam agama, khususnya di dalam agama Islam, itu sudah dikenal, sudah diberikan panduan. Di dalam Al-Quran misalkan, Allah berfirman, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Seorang suami apabila mendapati seorang istri melakukan sebuah kesalahan, hal yang pertama yang harus dilakukan oleh suami adalah menasihatinya. Pertama. Nah, kewajiban ini adalah kewajiban tartibi di dalam usul fiqh, di dalam metodologi hukum Islam. Jadi hal pertama yang harus dilakukan oleh seorang istri, oleh seorang suami ketika mendapati seorang istri melakukan sebuah kesalahan adalah menasihatinya, menuturi dia, mengetahui dia, memberikan pengetahuan terhadap dia, menasehatinya bahwa apa yang dilakukan oleh dia adalah suatu tindakan yang salah, suatu tindakan yang tidak bisa dibenarkan secara agama. Dinasehatin, diomongin, bukan langsung dipukul, tidak, tapi yang pertama adalah dinasehatin. Kalau memang seorang istri itu dinasehatin sudah tidak bisa, kemudian ditinggalkan di dalam ranjang, artinya dia tidak membarengi istri di dalam ranjang, tinggalkan dia tidur sendirian. Ini adalah panduan dalam Islam. Kemudian yang tiga adalah dengan cara memukul. Tetapi memukulnya jangan dipahami sebagai sebuah pukulan yang keras, yang melukai, yang menyakiti, tidak. Tetapi pukulan-pukulan yang ghairu mubarrahin. Pukulan-pukulan yang tidak sampai melukai, yang tidak sampai menyakiti. Ya pukulan-pukulan sewajarnya. Itu dalam rangka menasehati, di dalam rangka memperbaiki sikap dari seorang istri yang melakukan sebuah kesalahan. Begitu juga seorang istri boleh melakukan dan berhak melakukan terhadap suami yang melakukan kesalahan. Pertama adalah menasehatinya. Yang kedua adalah meninggalkan dia untuk tidur sendirian. Yang ketiga adalah memukulnya. Tentunya semuanya ini di dalam rangka untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Jadi menjaga keharmonisan rumah tangga itu bukan kewajiban istri saja, bukan kewajiban suami saja, tetapi kewajiban suami dan istri. Nah, itu yang kedua. Yang pertama, yang kedua teman-teman semua, seorang suami yang memukul istri itu adalah bagian dari kekerasan. Ingat, memukul istri itu adalah bagian dari tindakan kekerasan. Di dalam hukum Indonesia dikenal dengan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Setiap kekerasan yang dapat menimbulkan kesakitan atau menimbulkan satu kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikis, kemudian seksual, dan penelantaran terhadap rumah tangga itu adalah bagian daripada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Tindakan suami yang memukul istri itu adalah bagian dari KDRT, dan seorang suami dapat dijerat dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 karena telah melakukan kekerasan terhadap rumah tangga. Karena dia telah melakukan sebuah kekerasan terhadap seorang istri, yaitu kekerasan fisik. Dan dia seorang suami dapat dijerat dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 ini, yaitu Undang-Undang Undang-Undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Itu. Nah, teman-teman semua, seorang istri yang dipukul oleh seorang suami, kemudian dia tidak melaporkan kejadian tersebut terhadap pihak yang berwajib, yang berwenang, dia tidak melaporkan kepada polisi. Bahkan dalam kasus tersebut misalkan kata Setena Dewi, dia tidak melaporkan terhadap orang tua. Itu bukan perbuatan yang mulia.
itu bukan perbuatan yang bijaksana, bukan perbuatan yang terpuji. Justru tindakan tersebut menurut saya itu sebagai sebuah penegasan bahwa perempuan tersebut adalah manusia kelas 2. Itu sama saja dengan dia menelanjangi martabat dia sebagai manusia. Itu sama saja dengan dia mengamini bahwa dia adalah sebagai seorang manusia yang berhak untuk dilecehkan, berhak untuk mendapatkan kekerasan. Itu sama saja dengan merendahkan derajat dia sebagai seorang perempuan dan sebagai seorang manusia. Bagaimana tidak? Kewajiban untuk menjaga keharmonisan rumah tangga itu kewajiban bersama. Sekarang seorang suami melakukan sebuah tindakan kekerasan yang dapat memicu tidak adanya keharmonisan rumah tangga. Kok seolah-olah seorang istri yang berhak memikul kewajiban menjaga keharmonisan. Seorang suami yang melakukan kesalahan, kok seorang istri yang wajib untuk menanggung beban itu, menanggung beban menjaga keharmonisan rumah tangga. Ini kan sebuah tindakan yang tidak adil. Sebuah tindakan yang tidak bisa dibenarkan, sebuah tindakan yang menurut saya itu adalah sama saja dengan merendahkan derajat dia sebagai seorang perempuan. Perempuan dan laki-laki itu adalah sama derajatnya. Dia memiliki hak dan kewajiban yang sama di dalam rumah tangga. Dia kedua-duanya berhak dan memiliki kewajiban untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Bukan salah satunya. Jadi ketika ada seorang istri yang kemudian dia dipukul oleh seorang suami, kemudian dia diam saja atas alasan menjaga keharmonisan rumah tangga, menurut saya pribadi itu sama saja dengan dia menjatuhkan derajat dia sebagai seorang perempuan. Itu sama saja dengan dia menjatuhkan derajat dia sebagai seorang perempuan, sebagai manusia kelas 2. Padahal di dalam Al-Quran, ya teman-teman semua, hal-hal yang semacam itu tidak dapat dibenarkan. Seorang laki-laki dan seorang perempuan memiliki derajat yang sama. Diam terhadap kekerasan yang dilakukan oleh seorang suami itu sama saja membenarkan tindakan kekerasan di dalam rumah tangga. Dan itu sama saja merendahkan dia, menjatuhkan derajat dia sebagai seorang perempuan ke dalam derajat yang hina, derajat manusia kelas 2. Dan itu sangat tidak terpuji dan tidak bisa dibenarkan secara agama.